Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan USG. Si pengen nanya nih ke Dokter Lisda terlebih dahulu. Nah, sebenarnya apa sih dok yang menjadi kriteria pada saat pasien ini membutuhkan rujukan untuk melakukan USG dan harus dilakukan di rumah sakit, dokter? Oke, jadi sebelumnya ini berdasarkan sharingnya berdasarkan pengalaman ya dok ya di FKTP yaitu di puskesmas. Yang pertama itu dok, faktanya kalau di puskesmas itu biasanya masyarakat itu apa-apanya langsung mau pemeriksaan penunjang nih dok. Itu dulu yang harus dipahami oleh masyarakat juga ya, bahwa nggak semuanya gitu ya. Artinya kan kita perlu juga ada pemeriksaan, wawancara medis atau anamnesis, kemudian ada pemeriksaan penunjang jika diperlukan untuk mendukung diagnosa yang udah kita pikirkan terlebih dahulu. Tetapi pada faktanya di lapangan itu masyarakat itu banyak sekali yang apa-apa itu langsung, malah yang lebih terkenal tuh sebenarnya ronsen di sini, ya. Kalau nomor 2-nya baru USG ini tadi sih Pak ya. Baru karena CT scan ini sebenarnya kurang familiar kalau di masyarakat, agak kurang familiar meskipun memang sudah banyak juga masyarakat yang mengenal istilah CT scan. Nah, kalau di FKTP sendiri itu biasanya USG ini tadi kalau untuk penyakit yang disebutkan oleh Dokter Ike itu biasanya dia belum dilakukan kalau di FKTP. Dan tadi ya biasanya dia diletakkan di poli KIA nih sih Pak. Jadi biasanya itu hanya untuk ibu-ibu hamil. Jadi dilakukan itu biasanya untuk screening awal seperti dilakukan oleh dokter umum yang sudah melewati pelatihan terlebih dahulu atau bidan yang sudah terlatih juga. Nah, itu dari screening awal nanti apabila ada kecurigaan nih dok, misalnya nggak tampak jelas, isi kantung janinnya tuh nggak nampak jelas misalnya, atau ada beberapa kecurigaan-curigaan lain, itu baru dikonsulkan ke spesialis obgyn gitu. Tapi kalau untuk pemeriksaan kayak curiga tiroid, kemudian juga USG abdomen yang lebih lengkap untuk melihat yang lebih spesifik di luar dari kandungan, itu dia tidak dilakukan kalau di FKTP. Itu faktanya yang terjadi karena mungkin keterbatasan. Biasanya itu sih. Oke, kalau misalnya selain ibu hamil nih dok, tentunya kalau ibu hamil dilakukan pemeriksaan rutin di FKTP itu masih bisa menjadi langkah awal ya. Kalau misalnya untuk gejala lain seperti tadi disebutkan USG ternyata bisa untuk tiroid atau untuk jantung, apakah itu juga dilakukan di FKTP terlebih dahulu? Dan jika ada gejala lain yang dirasakan oleh pasien baru dirujuk atau bagaimana dok? Jadi kalau itu kami lebih ke dari wawancara medis nih dok biasanya. Jadi dari wawancara medis, kemudian dari pemeriksaan fisiknya. Kalau memang mengarah, misalnya ini pada kasus jantung nih, kita curiganya pasiennya mungkin ada mengalami gagal jantung, karena gagal jantung. Nah, untuk memastikannya, itu biasanya kita rujuk atau kita konsultasikan langsung ke spesialis jantung. Dan juga biasanya kalau untuk kasus-kasus kayak benjolan di mame, itu kan biasanya dia harus ke USG mame ya biasanya. Tapi karena kita terbatas di FKTP, itu juga biasanya langsung kita untuk kasus-kasus soft tissue tumor, itu kita langsung rujuk juga gitu. Biasanya sih masyarakat itu ketika pulang memang dia akan membawa hasil USG dari dokter radiolog. Oke, tentunya FKTP sangat berperan menjadi pencegahan dini dan juga pengobatan yang tepat. Kalau memang butuh rujukan langsung dirujuk ya dok ya. Iya. Nah, kalau ada dokter Ika nih dok, tentunya USG ini kalau di masyarakat banyak sekali yang udah paham, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, sekarang ada 4 dimensi juga ya dok ya. Nah, sebenarnya apa perbedaannya dan apa sih yang dilihat dari 2 dimensi, 3 dimensi ataupun 4 dimensi dokter? Jadi USG ini sekarang ini memang sudah ada yang Jadi USG ini memang mengikuti teknologi ya. Teknologinya akan semakin canggih gitu. Dulu hanya 2 dimensi saja dengan gambaran yang sangat kabur, kemudian gambarnya semakin jelas. Sekarang bahkan ada yang 3 dimensi dan 4 dimensi. Bedanya apa? 2 dimensi tentu saja akan menghasilkan gambar 2 dimensi. Jadi cuma satu irisan saja dari suatu organ atau jaringan. Biasanya kalau mau dapat gambaran 3 dimensinya, maka harus mengukur atau memeriksa organ tersebut dalam posisi yang berbeda. Posisi aksis panjangnya dan pendeknya. Itu baru dapat gambaran ukuran 3 dimensi dari suatu organ. Jadi intinya kalau 2 dimensi, gambarnya adalah 2 dimensi. Sedangkan yang untuk 3 dimensi, kita akan bisa melihat gambarannya itu berupa bentuk volumetrik. Jadi gambar 3 dimensi yang kita bisa lihat volumenya. Nah, umumnya 3 dimensi ini digunakan untuk melihat wajah bayi ya, kalau yang populer di masyarakat. Saya mau periksa USG 3 dimensi dok, mau lihat mukanya. 4 dimensi adalah 3 dimensi yang bergerak. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan 3 dimensi, lalu dipencet yang bagian di tombol untuk dia 4 dimensinya, maka akan bisa terlihat bayinya menguap, bayinya ngulet, bergerak gitu.
badannya, terus posisinya berubah, itu akan terlihat di 4 dimensi. Tapi untuk 3 dimensi dan 4 dimensi ini tidak selalu dibutuhkan dalam kondisi klinis tertentu. Jadi yang umum digunakan adalah yang 2 dimensi yang itu sudah cukup memberikan gambaran klinis dari suatu organ atau kelainannya. Jadi tidak selalu bermanfaat, tidak selalu setiap pemeriksaan harus jadi 3D atau 4D. Oke, tentunya dengan saran dari dokter yang mana yang paling baik ya dok ya. Berarti kalau misalnya semakin dia 4D atau semakin dia 3D itu semakin jelas ya dok gambarnya dari USG ini dok. Betul, tapi belum tentu itu bermanfaat untuk menegakkan diagnosis penyakit. Oke, nah kalau misalnya untuk bayi dok, mungkin di rumah, masyarakat di rumah masih ada yang takut melakukan USG karena katanya stigmanya ada yang kayak, aduh ini takut nanti bayinya cacat katanya dok. Itu benar nggak sih dok sebenarnya? Tentu saja itu salah. Tadi sudah disebutkan bahwa ini menggunakan gelombang suara, tidak ada radiasi. Jadi USG ini salah satu kelebihannya adalah bisa dilakukan berulang-ulang, tidak ada kontraindikasi terkait dengan sering atau tidak seringnya menggunakan USG. Bahkan bayi baru lahir pun bisa langsung kita periksa USG tanpa ada efek samping yang secara langsung yang membahayakan, itu tidak ada. Jadi sebenarnya USG aman. Tapi kembali lagi bahwa pemeriksaan penunjang ini terutama USG ini tetap sesuai dengan indikasi yang tadi seperti dokter sudah bilang, nggak bisa masyarakat tiba-tiba saya datang dok, saya mau langsung USG. Jadi harus ada riwayat pemeriksaannya dulu dari wawancara klinis sampai akhirnya dokter akan memutuskan ini perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Oke, nggak boleh ujuk-ujuk langsung minta USG, langsung minta ronsen ya dok ya. Seperti di puskesmas ternyata masih banyak sekali dok kejadian kayak gitu. Nah kalau misalnya udah ada kejadian, misalnya masyarakat langsung meminta nih dok, mau ronsen, saya mau USG. Itu gimana dok kalau misalnya di FKTP, apa sih yang diberikan atau edukasi apa yang dokter berikan pada masyarakat yang kayak gitu dok? Oke, jadi pertanyaan Siva ini sebenarnya adalah merupakan dilema ya dok ya, yang dialami, yang dirasakan di FKTP gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana kita menghadapinya, ya tentu ada manis-manis pahitnya lah Siva. Jadi kadang kita harus, ya bukan berarti kita berantem ya dengan pasien ya, tetapi kadangkala ada situasi atau momen di mana antara pasien atau keluarganya dengan dokter itu kita harus agak sedikit ya berargumen lah, beradu pendapat ya dok ya, untuk bisa menjelaskan bahwa ini sebenarnya udah indikasi untuk kita lakukan pemeriksaan penunjang atau belum gitu. Karena seringkali masyarakat itu kadang kalau kita tanya nih dok, dari wawancara medis kan kita bertanya keluhan apa nih. Nah tapi masyarakat itu kadang menjawabnya mau ronsen dok, mau USG dok gitu. Jadi jawabannya itu bukan keluhan sih, maunya tuh langsung lompat ke situ. Jadi kadang-kala kita harus memberikan edukasi, ibu ini bukan pengobatan. Ada beberapa masyarakat yang menganggap ketika sudah USG itu pengobatan dok. Jadi dia terobati gitu ketika sudah dilakukan USG. Dia merasa di dalam itu ada obat yang diberikan sehingga bisa membuat pulih cepat gitu dibanding nggak di USG, pulihnya lebih lama gitu. Nah, kadang-kala edukasi seperti ini bahwa itu merupakan alat pemeriksaan penunjang dengan penjelasan seperti dokter Ika tadi, mungkin memanfaatkan gelombang suara, ada yang memanfaatkan sinar radiasi dan lain sebagainya, tetapi ini tetap bukan obat gitu. Jadi itu kadang-kala yang harus kita jelaskan dulu ke pasien. Ya, iya, dan itu PR-nya tadi manis-manis pahitnya gitu sih Pak. Ternyata sugesti ya, banyaknya masyarakatnya tersugesti kalau misalnya udah di USG langsung sembuh. Langsung kalau udah lihat mereka di USG perasaannya langsung tenang ya dok ya. Oke, nah tadi kita belum selesai ya dok terkait dengan alat USG itu bagaimana. Mungkin kita lanjut ke slide dokter, silahkan. Ini tadi kita sudah bahas USG itu apa. Ini kelebihan dari USG. Jadi USG ini bisa untuk mendeteksi dini penyakit yang pemeriksaan ini non-invasif. Jadi tidak menyebabkan nyeri, tidak ada suntikan atau tidak, kecuali pada pemeriksaan tertentu mungkin bisa menyebabkan tidak nyaman pada pasien. Tapi ini termasuk yang non-invasif. Kemudian tidak menggunakan radiasi, tidak seperti CT scan atau ronsen tadi. Kemudian aman dan tidak menimbulkan rasa sakit. Mungkin hanya tidak nyaman aja ketika di beberapa pemeriksaan perlu ditekan gitu. Jadi sakitnya tuh tidak terlalu berarti lah. Kemudian bisa dilakukan secara berulang karena dia tidak menggunakan radiasi, maka bisa dilakukan secara berulang-ulang dan aman untuk usia berapapun. Prosedurnya cukup cepat untuk beberapa pemeriksaan aja yang bisa lama, mungkin seperti pemeriksaan Doppler pembuluh darah itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama karena menelusuri pembuluh darah. Tapi secara umum prosedurnya cepat, umumnya kurang dari 30 menit. Untuk USG ini biayanya relatif terjangkau dibandingkan dengan CT scan dan MRI, walaupun masing-masing punya kelebihan ya. Kemudian USG ini sudah cukup efektif untuk mendeteksi cairan bebas dan organ padat di dalam tubuh.
dan pemeriksaannya real time. Jadi kita atau dokternya bisa menuju ke pasien dengan alatnya, kemudian diperiksa secara langsung. Misalnya ada dokter yang mau melakukan tindakan langsung seperti dokter bedah yang mau mengambil cairan yang tidak normal, bisa langsung di USG, kemudian dokternya akan melakukan penusukan untuk pengambilan cairannya. Jadi itu bisa dilakukan secara live gitu. Dan ini salah satu kelebihan dari USG. Jadi nanti kalau dokternya mau ngambil cairan paru, takut salah nusuk misalnya, bisa dilakukan sambil USG. Oke, tentunya untuk USG ini banyak sekali kelebihannya, salah satunya tidak invasif dan juga nggak aman ya dok ya, nggak ada rasa nyeri sama sekali. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan masih terkait dengan USG setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.